Kembali lagi di Stand Up Comedy Indonesia. Komik berikut ini adalah komik abadi di Stand Up Comedy Kompas TV karena dari season 1 sampai season 3 dia ini gak pernah dieliminasi. Bahkan kepiawaiannya dan bercanda di atas panggung itu gak ada yang bisa ngalahin. Dengan bangga saya mempersembahkan seorang komika sekaligus seorang mentor dan host di Stand Up Comedy Indonesia Kompas TV, Panji Pragiwaksono. Bangun pagi langsung cari-cari inspirasi, pucat mata ambil remote langsung pilih Kompas. Itu lagu gue. Sorry ya, masih ada bekas nggak? Habis minum cincau capanda. Segini doang nih sambutan buat gue, tepuk tangannya ya iyalah. Lu sadar kan? Kalau gue merasa sambutan lu gak seberapa terus gue ngambek, gue gak akan muncul season depan dan yang muncul menggantikan gue adalah si G. Dengan mulutnya yang belibet. Tapi tahu nggak? Baru beberapa hari yang lalu gue bikin pertunjukan di sini habis gelap terbitlah tawa. Ya saja, it's okay. Tahu nggak yang keren dari acara itu apa? Ada caloknya di depan. Saking lakunya acara gue ada caloknya di depan. Keren gak tuh? Gue samperin, gue ajak foto tuh calok. Bang, foto bang sama saya bang. Abis itu orangnya ngomong sama gue, bang mau tiket gak? Lah ini kan acara gue. Gak tahu gue siapa dia. Kenapa sampai hari ini masih ada orang yang gak tahu gue siapa? Nih kenalin, calon brand ambassador Cincau Jaban. Tahu gak kemarin gue baru pulang dari Palembang. Di Palembang tuh baru buka sebuah restoran donat. Di Jakarta udah dari lama, di Palembang baru buka. Gak usah kita sebut ya, gak enak soalnya ntar harus bayar. Pokoknya donat tapi depannya dan itu aja ya. Udah gak? Mereka baru buka terus gue nongkrong di situ ngopi kecil-kecilan ya kan, sambil nunggu-nunggu manis-manisan dikit. Terus ada orang nyamperin gue, dari mukanya kayak udah kagok gitu ngeliat artis. Nyamperin gue. Gue yang duduk samping gue. Artis ya? Jelas kata gue. Terus dia ngomong, bang boleh foto gak mumpung lagi di Palembang? Oh boleh kata gue. Terus dia berdiri, terus dia ngomong gini. Tapi bang, sorry banget ya, saya lupa namanya abang siapa. Terus gue jawab aja dengan bercanda. Darius. Terus dia demi Tuhan, nepok jidat bilang, astagfirullahaladzim, iya Darius. Kasian tau gak kasihan kenapa? Karena berarti orang itu juga gak tahu Darius itu siapa. Tapi walaupun gue artis, gue mengalami masalah yang sama dengan lo, rakyat jelata. Salah satunya adalah dalam mendidik anak. Gue punya anak namanya Dipo. Anak gue ini malu masuk sekolah. Kenapa? Karena dia TK 0 gede. Temen-temennya udah pada bisa baca, kecuali dia. Dan dia minder, kasihan kan? Harusnya kan TK kan belum harus belajar baca. Harusnya itu SD. Tapi tekanannya itu dari teman-temannya udah pada bisa. Dia nggak bisa, dia nggak mau. Katanya dia malu. Aku nggak mau masuk sekolah, aku malu, aku belum bisa baca. Terus susah untuk nerangin bahwa gue pengen bilang, tiap orang tuh bakatnya beda-beda. Gue bilang sama anak gue, Dipo, gak usah sedih. Ayah dulu waktu TK juga gitu kok. Bahkan ayah waktu SD, SMP, SMA, ranking paling bawah. Terus anak gue ngeliatin gue kayak, oh nurunnya dari lu. Pantesan gue bego. Gara-garanya lu. Tapi akhirnya ada sebuah kejadian yang membuat dia sadar bahwa setiap anak itu bakatnya beda. Jadi anak gue itu jago banget gambar, detail banget kalau gambar. Terus dia pulang sekolah kan gue jemput kan. Semua orang tua lagi pada nunggu depan kelas, terus dia keluar dia lari, ayah meluk gue sambil bawa kertas. Ayah aku dikasih gambar sama Conglin. Kami sekolahnya di Kelapa Gading, jadi nama anak-anak macam itu cukup banyak di sana. Aku dikasih gambar sama Conglin, gue liat nih gambar apa Dipo? Ini gambar Conglin kasih gambar untuk aku, gambar Angry Bird. Tapi goblok ya dia gambarnya jelek. Terus gue bilang, Dipo, dia tuh bukan goblok, artinya kamu bakatnya gambar, dia bakatnya enggak. Kalau Conglin bisa baca kan bukan berarti kamu bego, kamu ngerti? Ngerti ayah? Udah sekarang kamu main dia. Terus gue berdiri gue bilang, maaf ya mamanya Conglin, dari tadi mamanya di sini. Dia nggak tahu mamanya siapa, nggak tahu dia, gue tahu. Dia ngomong Conglin bego, mamanya di sini.
Kan gue gak enak. Gobloknya Conglin diem aja samping gue. Panik dong gue. Emaknya ngeliatin gue dengan tatapan. Pas lari gue sengkat anak gue biar jatuh. Gue siginin, sikat. Terus gue gulung pakai karpet. Terus gue jual ke Persia. Gak. Gue juga punya masalah lain. Yang mungkin juga masalah lo pada. Ada yang punya masalah dengan ngorok, bapak-bapak biasanya? Ada yang suka ngorok di sini? Tuh lihat mamanya Viko. Enggak, gue juga ngorok. Dan gue tahu istri gue terganggu. Kan gue sayang sama istri gue. Gue gak pengen, dia tuh hampir tiap malam kalau tidur selalu pindah kamar saking kerasnya gue ngorok. Dan gue tahu betapa terganggunya. Karena gue pernah waktu itu satu hari, lagi Jumatan, di dalam ada yang tidur. Biasa aja kan. Masalahnya si kampret ini ngorok. Orangnya gede banget. Lu tau kan kalau orangnya gede, suaranya ngoroknya juga gede. Gede banget orangnya, seginilah pokoknya, gede banget. Gede banget. Terus, dan ini Jumatan, mesti diingat ini Jumatan. Kan semua orang diam dong di dalam masjid. Ini bukan masjid gede, masjid kecil. Semuanya diam kecuali khotibnya. Dan dia ngorok, suara ngorok dia seperti titik dan koma sang khotib. Dan apabila kita masih berbuat dosa. Dan itu bikin awkward satu masjid. Karena suaranya cuma suara itu sama suara si khotib. Semua orang tuh bingung. Terus gue harus bangunin dia. Tahu gak sih ketika ada orang ngorok digeser terus ngoroknya makin keras. Itu yang terjadi tuh. Kan berisik banget kan ya. Gue bangunin aja. Pas gue bangunin. Terus dengan bermodalkan koneksi internet dan google.com. Gue cari tahu bagaimana caranya menghilangkan ngorok. Dan ternyata sangat gampang teman-teman. Kalau misalnya punya masalah yang sama saya kasih tahu. Ngorok itu terjadi karena biasanya kita makin gemuk. Gue gak gemuk by the way. Gue cuman tebal sedikit. Terus jadi orang ngorok itu ketika dia tidur, kemudian karena banyak lemak dia menekan jalan udara yang keluar, sehingga yang keluar adalah ngorok. Terus di Google dikatakan gak usah terapi, gak usah beli obat, yang penting tidurnya disampingin aja. Gue pikir ini mudah sekali, gue lakuin. Besoknya gue tanya sama istri gue, Mil ada perubahan gak? Ada banget. Apaan tuh? Ngoroknya sekarang miring. Lah, terima kasih semuanya, selamat malam, thank you.